Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonex Service. Baik teman-teman, hari ini dapat kiriman lagi servis dari customer atau viewer channel YouTube saya, yaitu dari Sumatera Barat, tepatnya di Sawah Lunto. Langsung saja kita unboxing dulu paketnya, masih utuh. Ya, ternyata handphonenya Poco M3 atau Pocophone M3, dan kita sudah berkomunikasi dengan usernya. Katanya kronologinya habis di restart atau di booting ulang atau dinyalakan ulang, tapi tidak mau nyala lagi atau bablas mati ya, keterusan mati dan tidak mau dinyalakan lagi. Coba kita tekan tombol power, tidak mau juga. Coba kita colok dengan charger. Tidak ada reaksi juga. Dengan ditekan tombol, dengan dicas juga tidak bereaksi. Oke, langsung saja kita bongkar terlebih dahulu handphonenya. Oke, nampaknya ini handphonenya sudah pernah diservis bagian baterai. Baterai sudah pernah dilepas, dan bagian komponen atau bagian PCB atasnya ini pernah diservis juga. Ini ada isolasi dan ini udah ada bekas dibongkarnya. Tak tahu rusaknya dulu apa. Kita coba cek terlebih dahulu kasus restart dan tidak mau nyala lagi di Poco M3 banyak ya terjadi, dan rata-rata kerusakannya ada di salah satu komponennya. Tapi saya tidak mau langsung memvonis, cuman kita harus tetap checking terlebih dahulu, barangkali ada short atau dia bukan karena komponen tersebut. Ini baterainya kosong sama sekali ya, tidak ada. Tegangannya tidak ada sama sekali ya. Kita cek hambatan dalamnya ya, ini ground dan ini positif, tidak ada pergerakan, berarti aman. Kita cek sekali lagi untuk baterainya. Oh, kosong sama sekali ini baterainya. Baterai kosong sama sekali. Baik, kita akan jumper terlebih dahulu baterainya, karena saya tidak punya stok baterai Poco M3. Jadi kita harus aktifkan dulu baterainya supaya bisa kita cek lebih detail lagi kerusakannya, apakah cuman karena baterai habis atau ada komponen yang lain. Baik, nanti kita akan jumper terlebih dahulu. Setelah nanti
sedikit terisi, minimal 50%, kita akan lanjutkan pengecekannya. Oke, setelah baterai kita jumper, saya rasa ini sudah terisi, dan untuk footing harusnya sudah kuat. Kita cek terlebih dahulu voltasenya, yang tadi tidak ada tegangan sama sekali, jarumnya tidak naik. Sekarang kita cek sudah naik hampir 4 volt, jadi 3,8 volt. Harusnya ini sudah memenuhi syarat untuk bisa membuat handphone ini booting jika mesinnya normal. Kita coba pasang dan kita coba nyalakan apakah bisa. Kalau bisa berarti cuman kehabisan baterai, tapi ternyata tidak mau juga. Oke, langsung kita coba dengan charger terlebih dahulu supaya kita yakin bukan tombol power yang rusak atau cuman kehabisan baterai ya, seperti dugaan awal tadi, karena baterainya habis, tidak ada tegangan sama sekali. Kita lepas terlebih dahulu, kemudian kita pasang lagi, kita colok charger. Tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada tampilan, dan juga tidak ada getar, juga tidak panas mesinnya. Oke, berarti memang benar-benar mati, dan kronologinya katanya juga setelah di restart, bukan di reset ya, di restart, cuman dimatikan ulang kemudian nggak bisa hidup lagi. Langsung saja kita cek ke mainboardnya, kita lepas terlebih dahulu. Oke, ini adalah mainboardnya, ternyata masih ori ya, belum pernah diservis. Cuman ini pernah diservis bagian baterainya, ini pernah dibuka, mungkin pernah di jumper fuse baterainya atau gimana, saya juga kurang tahu. Yang jelas datang di sini sudah kondisi seperti itu. Ya, kasus seperti ini di Poco M3 sangat sering terjadi, dan rata-rata itu yang kita eksekusi di bagian IC driver VPA APT. VPA APT sebelah mana nanti kita akan tunjukkan, dan kita langsung eksekusi di situnya. Apakah di mesin ini juga seperti itu? Langsung saja kita buktikan. Kita lepas terlebih dahulu semua kamera-kameranya supaya tidak ikut kena panas dari blower atau hot air gunnya. Ya, ini semua kamera kita lepas terlebih dahulu. Kita singkirkan, kita amankan dulu kamera. Ya, langsung kita eksekusi bagian driver VPA APT-nya. Kaleng-kaleng juga kita buka terlebih dahulu. Ini adalah plat penutup yang bisa dibuka. Kalau di sini tidak bisa dibuka ya, ini permanen. Kalau ini bisa dibuka, dan ini juga bisa dibuka. Ini adalah IC CPU dan juga eMMC. Nah, ini kita buka. Kemudian driver VPA APT kita eksekusi ada di dalam kaleng kecil ini. Ada di dalam kaleng kecil ini, kita akan buka, kemudian kita akan panasi atau kita rehot, direhot saja cukup. Semoga cuman direhot sudah bisa nyala lagi handphonenya. Oke, di sini adalah driver VPA APT. Sebelumnya untuk konektor SIM cardnya ini harus kita amankan terlebih dahulu supaya tidak terkena imbas dari panasnya blower atau hot air gun. Kita posisikan senyaman mungkin, baru kita tembak dengan blower. Nanti kita akan congkel
plat penutupnya, kaleng penutupnya yang kecil itu kita akan congkel ini, dan di dalamnya nanti ada IC kecil ya. Kita dekatkan dulu supaya lebih detail, supaya terlihat IC mana yang kita maksud. Oke, sudah terlihat di sini ada dua kotak besar. Yang satu ini adalah L ya, atau induktor, dan yang di tengah ini adalah IC-nya, IC driver VPA APT. Kita akan coba rehot, kita beri flak terlebih dahulu. Ya, kita posisikan senyaman mungkin dulu ya, senyaman mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti komponen-komponen terbang dan juga komponen-komponen yang bergeser. Oke, sudah tergoyang sedikit. Kemudian kita dinginkan. Kita coba naikkan dulu kameranya. Ya, sambil menunggu dingin, kita lepas terlebih dahulu mainboardnya dari penjepit. Oke, seperti ini ya penampakannya setelah kita buka kaleng kecilnya. Ada dua kotak, yang sebelah tengah ini adalah IC driver yang kita maksud, yang sering membuat handphone Poco M3 ini tidak bisa nyala setelah handphonenya di restart atau dinyalakan ulang. Kita tunggu mesinnya sampai dingin terlebih dahulu, sambil kita kipas-kipas atau kita kasih di depan kipas angin juga boleh. Jangan lupa setelah kita eksekusi, biasakan kita cek lagi di konektor VPAD apakah short atau tidak setelah kita melakukan eksekusi tadi ya. Oke, sudah cukup dingin. Kita coba cek lagi di konektor VPAD. Ya, segini. Ini adalah ground full, dan ini adalah positif, tidak ada pergerakan, tidak ada short atau konslet pada VPAD. Langsung kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa nyala, karena kebanyakan penyebabnya adalah yaitu di driver VPA APT nya tadi. Entah kenapa itu sering menjadi penyebab Poco M3 gagal booting setelah di restart ulang. Ya, sudah kita pasang, kita coba pencet tombol powernya. Alhamdulillah, benar seperti prediksi,
yaitu driver VPA APT kita rehat dan handphonenya sudah bisa booting. Tapi kita harus coba lagi nanti setelah ini, kita restart ulang apakah dia berlanjut mati lagi atau masih bisa. Semoga saja masih bisa ya. Oke, alhamdulillah handphonenya sudah bisa masuk ke menu. Kita terangkan lagi, dan sekarang sudah bisa, walaupun dikunci kita masih bisa cek dengan panggilan darurat, atau kita cek dengan kecerahan LCD juga bisa. Yang penting handphonenya sekarang sudah bisa nyala. Dan kita cek lagi, kita reboot atau kita nyalakan ulang handphonenya apakah masih bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu apakah masih bisa untuk di restart atau kembali lagi gagal booting seperti awal tadi ya. Ya, keluar logo Poco, berarti sudah aman. Kita akan standby terlebih dahulu dan kita pasang seluruh kamera-kamera dan juga penutup mesinnya. Dan nanti kita akan coba restart lagi. Tapi ini sepertinya sudah normal karena sudah di restart, tidak gagal booting lagi. Oke, sip. Kita coba charging. Ya, 47%. Oke, kita rakit lagi handphonenya karena ini sudah normal sepertinya. Kita pasang kamera dan penutup mesinnya seluruhnya. Oke, sudah nyala. Dan ini karena yang kita eksekusi tadi adalah IC driver VPA APT yang fungsinya adalah mensupport tegangan ke bagian komponen sinyal, yaitu IC RF dan juga lain-lain. Maka kita harus coba sinyalnya juga. Kita cek apakah sinyalnya muncul atau ini kartunya yang sudah mati. Karena ini kartu bawaan dari customer, akan saya ganti dengan kartu yang saya punya.
Ya, keluar sinyal. Kemudian untuk lalu lintas data seluler kita nyalakan. Langsung ada SMS pesan baru 4G ya. 4G nya muncul. Alhamdulillah, berarti tidak masalah, berarti kartunya ini sudah mati. Kita cek chargingnya sekalian juga setelah kita pasang. Ya, aman. Untuk meyakinkan, kita cek lagi, kita matikan dan kita nyalakan ulang. Mulai ulang. Kita tunggu sampai handphonenya booting ulang lagi sampai ke menu. Oke, normal, bisa di reboot, bisa dimatikan ulang, bisa dinyalakan ulang, berarti kemungkinan sudah tidak, jika dimatikan tidak bablas mati lagi ya, atau terlanjur tidak bisa hidup lagi. Tinggal kita standby aja, tetap kita standby dulu, tidak langsung kita kirim balik, supaya kita yakin handphonenya sudah benar-benar fix, tidak kambuh-kambuh lagi. Oke, baik teman-teman, bagi teman-teman yang mengalami handphone Poco M3 yang setelah di restart dia tidak mau nyala lagi, mungkin bisa dicoba cara yang sama, asalkan berhati-hati dan supaya lebih amannya lagi serahkan kepada teknisi yang berpengalaman. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.